Halo anak-anak, salam jumpa lagi, salam sehat ya. Bersama Ibu Ori, Ibu Ebin, dan Ibu Eltin, kita akan bersama-sama mengikuti kegiatan aksi puasa pembangunan dengan tema umum bersama Simon Petrus mengenal Yesus sebagai Guru dan Tuhan. Dalam tema ini akan dibagi dalam 4 pertemuan. Pertemuan pertama, kita akan mengikuti kegiatan dengan tema Ikutlah Aku. Pertemuan kedua, temanya pengakuan Petrus. Dan pertemuan ketiga, Enyalah Iblis. Sedangkan tema pertemuan keempat, dengarkanlah Dia. Oke anak-anak, kita akan memulai dengan kegiatan pertemuan pertama dengan tema Ikutlah Aku. Marilah kita menyatakan dengan tanda kemenangan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bersama-sama untuk mengikuti dan menyanyikan lagu pembukaan. Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, syukur kami haturkan kepadamu atas segala rahmat kehidupan dan iman yang Kau anugerahkan kepada kami. Meskipun masih dalam situasi pandemi, kami tetap merenungkan perjalanan iman kami pada Yesus, Guru dan Tuhan. Sesuai dengan prioritas pastoral tahunan pada tahun 2021 ini, bersama Santo Petrus dan para murid lainnya, kami merenungkan kembali pengenalan kami pada Yesus, Guru dan Tuhan sebagai sumber dan pokok iman gerejamu yang kudus. Pada pertemuan pertama ini, kami mengawali perjalanan pengenalan kami di pantai ketika Yesus mengajak Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes untuk mengikutinya. Utuslah Roh Kudus-Mu agar kami dapat merenungkan kembali perjalanan iman kami dengan setia sehingga membuahkan pembaharuan hidup dengan pengantaraan Yesus Putramu, Guru dan Tuhan yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita hening sejenak untuk mendengarkan bacaan Injil berikut. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan.
Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu ikuti dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, Injil yang baru kita dengar menceritakan tentang Yesus memanggil Simon, Andreas, Yakobus, dan Yohanes untuk menjadi pengikutnya. Yesus memanggil Simon dan Andreas dengan menyatakan bahwa, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Mendengar pernyataan itu, Simon dan saudaranya itu meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Dari kisah ini mau mengajarkan kepada kita 4 hal. Yang pertama, Yesuslah yang berinisiatif untuk menjumpai dan mengajak mereka untuk mengikuti Dia. Yesus menjumpai mereka dalam hidup sehari-hari. Di tengah pekerjaan mereka,
bukan dalam situasi yang khusus. Kata-kata Yesus, "Mari ikutlah aku," menunjukkan bahwa inisiatif pertama berasal dari Yesus, bukan inisiatif mereka sendiri. Kedua, kita adalah pengikut Yesus. Dengan menerima sakramen baptis, kita telah menjadi murid Yesus. Ketiga, jika kita ditanya, mengapa menjadi Katolik? Tentu aneka ragam juga jawabannya. Ada yang karena orang tua sudah Katolik, teladan orang-orang Katolik, suami atau istri Katolik yang penuh kasih, anak-anak yang sudah Katolik sangat mencintai orang tua, romo yang murah hati dan mudah menolong, suster yang baik hati dan selalu mengajar dengan baik, guru yang sabar dan bijaksana. Keempat, apapun alasan kita menjadi Katolik, yang pasti sampai hari ini kita masih menjadi murid Kristus dalam gereja Katolik. Maka dalam kesempatan masa Prapaskah ini, kita semua diajak untuk merenungkan kembali perjalanan kita mengenal Yesus, Guru dan Tuhan yang kita imani. Pertanyaan refleksi untuk kita masing-masing. Marilah kita menjawab di dalam hati kita masing-masing. Di pinggir pantai, kita telah menyaksikan panggilan murid-murid Yesus yang pertama, yaitu Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Marilah sekarang kita kembali pada diri kita sebagai murid-murid Yesus dan bertanya. Tentu sebagian dari kita sudah dibaptis. Sejak kapan Anda dibaptis? Mengapa Anda menerima baptis? Dan siapa saja yang berperan sehingga Anda mengenal Yesus dan menerima baptis? Percayakah Anda bahwa Tuhan Yesus sendirilah yang memilih Anda untuk mengikutinya sebagai muridnya? Mengapa Anda tetap mengikuti Yesus sampai hari ini? Apa yang Anda harapkan darinya? Marilah kita bersama-sama berdoa dengan doa APP. Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, sudah sekian lama seluruh dunia berada dalam situasi hidup yang sulit karena pandemi COVID-19. Banyak yang telah menjadi kurban. Tentu Engkau merasakan kesedihan kami. Kami sedih karena kami tidak dapat lagi dengan leluasa berkumpul dalam persekutuan untuk menumbuhkan iman kami. Terlebih kami hanya sebatas merayakan Ekaristi, sumber iman kami, secara virtual. Meski tidak mudah, kami terus berusaha mengembangkan iman kami dalam keluarga. Berkenanlah Engkau selalu melindungi dan menguatkan iman kami. Jangan biarkan kami menjauh dari-Mu. Maka dalam masa Prapaskah ini, kami tetap berjuang untuk menempuh jalan pemurnian iman dengan merenungkan sabda Putra-Mu. Berkatilah semua orang, terutama
mereka yang sedang berjuang menyelamatkan banyak orang. Berkatilah juga para pemimpin masyarakat, negara, dan gereja, para gembala umat di lingkungan, stasi, dan paroki, beserta keluarga mereka. Berilah kekuatan ilahi-Mu bagi mereka yang sedang berada dalam situasi yang lebih susah dari kami akibat pandemi ini. Bantulah kami agar mampu setia menjaga keselamatan diri dan sesama dengan tetap disiplin mematuhi protokol yang telah ditentukan. Bapa yang Maha Kasih, berkenanlah menerima persembahan iman kami yang sederhana di masa Prapaskah ini. Doa ini kami panjatkan dengan pengantaraan Yesus, Guru dan Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Ibu Maria, Engkau selalu menyertai perjalanan hidup kami. Tentu Engkau merasakan keprihatinan hidup kami saat ini. Bantulah kami senantiasa dengan doa-Mu. Mari kita satukan doa-doa kita dengan 1 kali doa Bapa kami dan 3 kali Salam Maria. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa, terima kasih karena kami boleh mendengarkan dan merenungkan sabda Yesus, Guru dan Tuhan yang kami imani. Sebelum menutup pendalaman iman ini, kami mengingat saudara-saudara kami yang membutuhkan doa-doa kami, juga bagi mereka yang telah meninggal. Jagalah dan lindungilah perjalanan hidup kami selanjutnya sebagai persekutuan murid-murid Kristus yang dewasa dalam iman, paguyuban, penuh pelayanan, dan misioner, demi kemuliaan nama-Mu sepanjang segala masa. Amin. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadius, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus.
dikasihi Tuhan, terima kasih telah mengikuti kegiatan pertama ini dengan tema Mari Ikutlah Aku. Selanjutnya, kita akan mengikuti kegiatan pertemuan yang kedua dengan tema Pengakuan Petrus. Mari kita akhiri dengan membuat tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.